Nun sewu, saya sebenarnya berawal dari saya matur kepada Ketua Prida Dharma bahwa Pak Prida Dharma Jambusari Indah ini paguyuban yang sangat luar biasa, Pak. Saya masuk jadi anggota Prida Dharma ini mengamati ternyata terkandung mutiara-mutiara tersembunyi, mutiara-mutiara terpendam di Jambusari Indah. Tinggal mencari kiai yang mau dan mampu menggali potensi-potensi yang tersembunyi. Nah, beliau Pak Ketua, Pak Wid, kalau menurut Pak Wid apa? Saya matur bahwa Prida Dharma Jambusari Indah sangat mungkin untuk menjadi sekolah lansia masyarakat. Amin. Sekolah lansia, kenapa? Yang saya amati bahwa lansia ini penting dan perlu untuk seperti Prida Dharma ini. Jadi kayak lautan tadi, ini dari mantan pejabat, ada mantan macam-macam dari daerah manapun, semua bersatu menjadi seperti samudra. Samudra itu menjadi kuat, ombaknya sangat luar biasa karena dia menerima dengan apa adanya, menerima dengan tulus ikhlas air yang berasal dari berbagai sungai dengan warna yang berbeda-beda, dengan bau yang berbeda-beda. Atas kekuatan Tuhan, maka perbedaan itu satukan oleh Prida Dharma menjadi satu yang menghirup perasaan satu, kemudian rasanya sama-sama asin. Jadi sudah hilang dari warna dan bau air itu. Nah, saya matur bahwa bagaimana Prida Dharma itu membentuk lansia dengan konsep Lamborghini, bukan Lamborghini. Kalau Lamborghini memang itu adalah kendaraan yang mahal, tapi Lamborghini itu apa? Bagaimana Prida Dharma mampu lansia bahagia, optimis, riang, gembira, inspiratif, dan nampil intelek. Lamborghini. Kira-kira kita yakin nggak kalau kita mampu jadi Lamborghini? Mampu ya. Biar buat bising, kita akan menjadi seperti apa yang kita pikirkan. Maka Prida Dharma Jambusari Indah harus berpikir yakin, aku bisa. Tidak ada sesuatu, karena apa? Tuhan akan memberikan kepada hambanya apapun yang hamba itu sangkakan kepada Tuhan. Kita harus. Nah, bagaimana Prida Dharma Jambusari Indah itu nanti mewujudkan lansia yang bahagia, optimis, riang, gembira, inspiratif, dan nampil intelek. Saya ingin matur bahwa satu saja bahagia. Apa itu bahagia? Bahagia bahagia. Apakah kita ingin bahagia? Ingin. Dan kita bisa bahagia? Bisa. Apakah yang membantu kita semua? Tepuk tangan kita berikan apresiasi kebahagiaan untuk Prida Dharma kita. Jadi saya ingin ngatur bahwa bahagia, nusewu saya bukan orang yang pintar-pintar banget gitu. Jadi saya coba merangkai kata ini dengan sederhana. Jadi bahagia itu apa? Bahagia adalah BAHAGIA. B-nya adalah kalau kita ingin bahagia, B-nya nomor satu adalah kita harus menjadi lansia yang bersyukur. Bersyukur dengan apa yang ada. Bersyukur dengan apa yang sudah kita terima, nikmat-nikmat Allah luar biasa. Satu, bersyukur. Kemudian yang kedua adalah kalau kita sudah bersyukur, tidak ada lain selain apa, kita agungkan Tuhan setiap saat dimanapun kita berada. Insya Allah dengan bersyukur kita mengagungkan Tuhan setiap saat, maka jalan-jalan kita menuju kebahagiaan akan segera terwujud. Hanya adalah bangkitkan di dalam diri kita adalah hasrat untuk senantiasa bantu yang lain, hasrat untuk selalu berbuat dengan kebaikan, hasrat untuk membangun niat-niat baik untuk kebersamaan, karena kita hidup tidak akan pernah seorang diri. Ibarat sebatang pohon matua akan bisa berbunga dan berbunga. Ya, ini ada kolaborasi sesama mulai akar, daun ranting dan rendah hati dengan matahari kita menerima sinarnya, maka akan menjadi klorofil, hijau daun yang kemudian akan berbunga. Bersamaan ini kita yakin kita bisa.
dengan saling tolong-menolong, saling membantu, saling mengasihi, dan apabila ada salah, saling memaafkan. Yakin kita bisa. Hanya hasrat tadi untuk berbuat kebaikan. Berikutnya, kalau kita ingin bahagia, setelah kita harus aktif, menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada. Jangan pernah kita memaksakan lingkungan harus seperti kita, tapi kita yang anggap asor. Ojo adikan adikun adikun. Rendah hati, menghormati orang lain. Mau tepuk tangan, mau gue tepuk tangan. Karena setelah kita lansia itu sebenarnya kita akan tanpa pertolongan orang lain. Walaupun dulu kita mungkin pernah pejabat tinggi, tapi setelah lansia pejabat tinggi itu sekitar perjalanan yang hanya jauh sekali. Jadi bahagia yang konsep kami matur tadi sederhana, Pak. Satu adalah bersyukur, yang kedua adalah senantiasa mengagungkan Tuhan setiap saat dimanapun kita berada dan dalam kondisi apapun. Hanya hasrat. Ini di Wida Dharma ini berarti pikiran positif. Bila datang ke lapangan atau bila datang ke pertemuan, itu rasanya seperti apa Pak dengan penjelasan Pak Wida? Iya, mestinya dengan apa yang saya sampaikan tadi nanti diingatkan Pak, masih panjang dari. Datang ke lapangan ya dengan riang dan gembira. Tidak ada sesuatu yang menggalih itu makanan di rumah gimana, kemudian bagian di riang dan gembira. Termasuk hari ini ibu bapak untuk bahagia riang dan gembira. Walaupun saya tadi datang terlambat tetap senyum-senyum, tetap tenang aja karena keterlambatan saya tidak berarti mengurangi rasa hormat saya, tapi karena situasi dan kondisi dalam rangka membangun kebahagiaan internal kami. Tepuk tangan yang beri untuk kita semua. Suka semuanya. Jadi tadi yang gembira sudah masuk di dalam ini. Bahagia tadi saya lanjutkan. Hasrat, kemudian adaptif. Kita mampu menyesuaikan diri. Saya ketemu dengan Pak Andri harus menyesuaikan diri bergaya Papua. Saya ketemu dengan Akun harus bergaya kalau saya juga umurnya rata-rata kira-kira 85. Ketemu Biyoso saya juga berusaha untuk menjadi seperti penyanyi bintang radio. Hanya menyesuaikan sesuai kemampuan. Kemudian G-nya apa? Kalau tadi bahannya ada, G-nya adalah gaya hidup kita disesuaikan dengan tatanan nilai-nilai moral, budaya dan agama. Gaya hidup kita jangan asal aku suka kok awak-awakku dewe, klambi-klambiku dewe, kocok-kocok dewe. Bukan. Tapi kita berpakaian, kita berbicara, kita berkomunikasi itu adalah untuk hormat orang lain, untuk menghormati orang lain. Tidak kemudian saya tutup dewe, udah. Bukan dewe ini kan Tuhan Gusti Allah titip kita jaga. Maka gaya adalah gaya hidup yang mengacu pada tatanan nilai-nilai MDA, moral budaya agama. Ini adalah karena kita lansia, maka kita harus pandai-pandai membangun hal-hal baru, tidak bosan. Istri sudah lama, nanti bosan. Wajar sebagai manusia. Caranya gimana? Dibangun satu hal-hal baru yang membuat hati kita bernyanyi hidup. Inovatif, menemukan hal baru yang menimbulkan hati kita bernyanyi merdu supaya senang. Senangnya gimana? Bernyanyi, misalnya ketemu dengan bakso bersama. Dulu di lapangan ini ada bakso ya, yang bulin kalau nggak salah, sekarang nggak ada bakso bulin. Hanya adalah yang terakhir bahwa kita berusaha untuk menjadi yang aman. Itu bahagia. Mohon izin saya lanjutkan dulu, baik selesai. Saya tertarik dengan Bapak Marsadi. Pak setuju Pak, istri Pak setuju nggak? Tidak. Pak Gadot kagum setuju nggak, istri Pak? Tidak setuju. Kompak ini ibu-ibu ini. Kalau ibu tidak setuju, coba Bu, mohon izin ibu ditanyakan. Kami akan bertutur bahwa ada seorang pria yang kaya, yang dia punya apa dalam rangka membangun kebahagiaan. Maksudnya membangun kebahagiaan. Ya. Rumahnya tingkat 4, istrinya 4 Pak.
Ternyata dengan itu, kerjanya ringan, mau nggak? ternyata Bapak Ibu, dengan istri 4 inilah dia menemukan sesuatu jalan menuju surga. Yaitu apa? Karena ini orang kaya yang baik hati, suka menolong, suka memberikan manfaat, menghormati banyak orang, maka ada malaikat yang memberitahu, hei orang baik dan kaya raya, ketahuilah bahwa kau besok akan diambil nyawamu, saatnya kamu menghadap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kamu orang baik, maka saya memberikan dispensasi pada kamu. Dari istri 4 itu, pilihlah salah satu, kamu ajak untuk mati, untuk menemani. Lantas apa? Dia sadar, ya sudah. Kira-kira yang akan diajak itu satu istri yang nomor berapa? Ya. Nah, sama Bu Farida juga termasuk istri yang pertama tadi. Istri yang keempat, maaf, 4. Nah, akhirnya dia mengajak seorang istri yang nomor 4, pastinya istri yang paling muda, paling cantik, paling glowing, kira-kira gitu ya. Tapi ternyata apa yang terjadi? Ketika bapak kaya raya ini minta kepada istri yang nomor 1, Ma, aku besok mau mati. Saya selama ini telah memberikan kau banyak hal, telah memberikan harta mencukupi, Mas berontak kasih. Besok kamu ikut saya mati ya. Sama, Farida muncul ini tadi. Istri yang keempat mengatakan, mau mati kok ajak mati aja sendiri. Itu istri yang paling muda mengatakan demikian. Akhirnya ya sudah, kalau istri yang paling muda nggak mau, lebih tua sedikit, istri yang nomor 3. Yang nomor 3 diajak, ternyata jawabannya apa? Jawabannya bahwa, baik Pak, saya merasakan selama ini kau telah berikan kasih sayang pada saya. Tapi maaf, kalau diajak mati, saya cukup akan mengantar sampai ke pemakaman saja. Dia tidak puas, tetap kepengen saya mati berdua dengan istri saya yang aku cinta. Akhirnya istri yang ke-3. Oh, yang kedua ya, Nah, terima kasih, berarti Ibu Bapak memperhatikan saya. Tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Karena bayarnya mahal nih. Istri yang kedua kemudian ditanya, Ma, kaulah yang pertama. Padahal sudah yang keberapa tadi? Sudah yang ketiga. Yang kedua. Ternyata sama jawabannya. Yang pertama tadi tidak mau, yang ke berapa? Ya itu, tapi sampai berapa nih? Ya, akhirnya yang istri yang kedua ini dia mau mengantarkan hanya sampai ke liang kubur. Saya temani, saya akan ikuti kamu sampai dengan ke liang lahat. Belum puas, akhirnya suami yang baik hati dan kaya raya ini akhirnya apa? Mencarilah istri yang pertama. Sudah jauh, tidak ketemu. Dicari kemana? Suatu saat dia berdoa, ya Allah, tunjukkanlah pada saya istriku yang pertama yang sangat kucinta. Ternyata inilah harta karun saya. Akhirnya masuklah ke suatu desa, melihat seorang nenek-nenek sudah rambutnya putih, tapi masih tampak glowingnya, dia masih nyapu, ternyata Bundari. oh bukan, belum, masih lama. Ya, ternyata itulah istri yang pertama. Dia lupa, tapi istrinya, ya Allah, suamiku ketemu, aku mohon selama ini ketemu, dipertemukan dengan suami, sekarang ketemu. Akhirnya apa? Suaminya bertunduk di situ dan mohon ampun pada Allah karena sudah mau meninggal, baru ingat istri yang pertama. Dan begitu istri pertama diajak, begitu istri yang pertama diajak, ternyata istri pertama katakan, Kang Mas, sampai kemanapun, sampai ke ujung dunia, sampai ke akhirat akan saya dampingi. Hebat banget. Jadi Bapak Marsidi betul, istri yang membahagiakan itu harus 4, supaya tahu bahwa istri yang pertama itulah yang paling hebat. Nah, akhirnya apa? Saya tanya pada guru saya, mengatakan betul bahwa orang hidup itu semua ada memiliki istri 4. Istri yang keempat itu adalah jabatan, harta, kekayaan yang selalu kita penuhi, tetapi ternyata dia tidak mau diajak naik sampai ke meninggal.
Kemudian istri yang ketiga itu adalah saudara-saudara kita. Ya dia hanya akan mengantar sampai ke pemakaman. Sehebat apapun, walau katanya sehidup semati begitu meninggal ya tetap sampai di pemakaman saja. Kemudian istri yang kedua itu adalah raga kita, mau mendampingi sampai dimakamkan itu mau. Nah yang terakhir istri yang pertama adalah jiwa kita. Nah Kita berikan aplaus untuk Pak Wiwi, dia luar biasa sekali. saya ingin matur bahwa melalui paguyuban Bunda Dharma inilah mari kita membangun jiwa kita agar menjadi lansia yang bahagia, optimis, riang gembira, inspiratif, nampil intelek. Bahagia hanya butuh tadi 7. Jadi orang yang dia adalah orang yang siap meminum dan mandi air 7 sumber. 7 sumber tadi adalah 1 bersyukur, yang kedua adalah agungkan Tuhan setiap saat, kemudian hasrat berbuat kebaikan untuk selalu ingin menolong, kemudian adaptif, kemudian gaya hidup yang sesuai dengan tatanan moral, budaya, dan agama, kemudian terakhir I-nya itu adalah tadi saya matur inovatif yang membangun hati menjadi penyanyi merdu, dan A-nya adalah jadi pribadi yang amanah. Ibu bapak terlalu panjang kalau sampai budaya, tapi nanti boleh disambung. Moga matur nuwun, mudah-mudahan kita diberikan jalan-jalan. Kita berikan aplaus untuk Pak Wiwi semuanya dan Bapak Ibu. Monggo kalau ada pertanyaan tentang bahagia, tentang Lamborghini dan sebagainya, silahkan untuk bertanya kepada Pak Wiwi. Tidak lupa kami menyediakan door prize untuk Bapak Ibu semuanya. Yang pertama, monggo. Ada? Iya, monggo. Maju sini. Sini ada sini. Ini Karena mendapat hadiah, Bu Ibu berkenan berdiri di depan. ya, singkat saja. Terima kasih sekali atas waktu yang diberikan kepada saya. Yang terhormat Bapak Wiwi, saya akan menanyakan 4 istri. Itu tadi yang pertama siapa, kedua siapa, dan ketiga, dan yang pertama apa? Yang ketiga cuma saya masuk tadi bahwa diri kita aja, maksudnya pribadi kita yang nanti akan ikut kita mati gitu. Maksudnya yang pertama, kedua, ketiga, dan yang keempat tadi saya belum paham sekali. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi Agar kita bisa mendampingi sampai kepada masyarakat di sana dengan perbuatan-perbuatan kebaikan itu yang akan menemani kita di sanggar penantian untuk menentukan kita arah hidup ke depan itu akan kemana. Nah, dan terjadi. Dan saya Pak Wiwi, kita berikan aplaus untuk Bu Jadi, Bu Maria, monggo hadiahnya Bu Farida. Ini waktu Pak Wiwi, tapi kita kasih satu lagi pertanyaan. Ada yang mau bertanya, silakan, Sister.